dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 sudah berada di peternakan Bapak Boniman, yaitu peternakan telur burung puyuh yang berada di Jalan Glugur, Desa Selesai dan Kabupaten Langkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kandang. Nah, biar lebih jelasnya, mari ikuti saya. Baik, nah nih teman-teman, di sini kita dapat lihat terdapat kandang burung puyuh yang dimana keseluruhannya ini terdiri dari 4 baris kandang, yang dimana setiap kandangnya itu bertingkat dan terdapat 5 tingkat. Nah, setiap baris ini terdiri dari 875 ekor. Nah, di dalamnya kita dapat lihat di sini ada tempat untuk minum. Nah, lalu di sini kita juga bisa lihat tempat burung puyuh untuk memakan pakannya, yang dimana tempat pakannya ini terbuat dari pipa yang dibelah dua. Nah, lalu di sini kita lihat di bawah terdapat refleks untuk menampung kotoran dari ternak puyuh tersebut. Nah, mengapa model tipenya kandang ini dimerengkan sedikit untuk menampung telur yang akan keluar. Sanitasi kandang pada peternakan burung puyuh ini bisa kita lihat tempat kotoran ini hanya menggunakan triplek, dan kotoran ini hanya dibersihkan menggunakan sekop, dan kemudian kotoran tersebut akan dijual ke Brastagi untuk sebagai kompos dalam lahan pertanian. Untuk pembuatan kandang dikombinasikan dengan atap rumbia, broti, dan juga bambu yang dijadikan sebagai dinding. Nah, bisa kita lihat ini merupakan kandang dari bibit burung puyuh yang baru saja datang dengan kapasitas 250 ekor. Bibit yang baru datang tersebut akan dirawat di kandang ini sebelum dipindahkan ke kandang burung puyuh dewasa. Nah, yang kalian lihat ini merupakan alat untuk diletakkannya air minum dari anakan burung puyuh, dan alat ini akan digantungkan pada kandang pembibitan anakan burung puyuh. Salah satu upaya sanitasi kandang yang dilakukan oleh Pak Boniman yaitu dengan memberikan kutu toks. Kutu toks ini berbentuk bubuk dan dicampurkan kepada air dan akan disemprotkan kepada burung puyuh tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemeliharaan burung puyuh. Yang pertama itu bibitnya biasanya harganya 2.600 per ekor, dan satu kotak itu bisa mencapai 650.000 dalam satu kotak. Dan di sini di kandangnya ini ada bisa diisi dengan 250 ekor, dan pemberian pakannya itu dalam satu hari itu bisa sampai 3 kilo sampai 4 kilo dalam satu hari. Itu dalam pemberiannya 4 kali satu hari. Dan di sini di umur 1 sampai 10 hari kita harus menutup kandangnya dan menyediakan lampu untuk menyesuaikan suhunya. Dan setelah 10 hari kandangnya itu agak dibuka, soalnya burung puyuhnya pasti sudah bersayap dan dia pasti kepanasan kalau ditutup terus. Jadi dibuka dan lampunya juga dikecilkan ukurannya jadi 75 watt. Dan setelah itu pemberian minumnya juga harus dikasih terus setiap hari dan dikasih vitamin juga setiap hari. Dan setelah 25 hari kita baru bisa pindahkan burung puyuhnya ke tempat kandang yang seharusnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemeliharaan pada burung puyuh. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kapasitas di kandang ini terdapat 500 ekor burung puyuh. Nah, setiap satu kotaknya itu berisi 50 ekor. Nah, dari sini ke sini itu sekitar 50 ekor. Nah, lalu setiap ekornya itu harganya itu 2.600. Pada umur 25 hari sampai 40 hari, burung puyuh itu bertelur tidak semuanya, hanya
paling banyak itu 5 sampai 10 ekor saja. Nah, pada waktu 60 hari burung puyuh itu bertelur sudah merata semuanya. Lalu pada masa 60 hari, pada masa 1,5 tahun, burung puyuh tersebut akan diakui. Ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemberian pakan di peternakan Pak Boniman. Nah, Pak Boniman memiliki sistem pemberian pakannya yaitu 3-4 kali dalam sehari. Pak Boniman ini memakai pelet P100 dan 311 untuk pemberian pakannya. Yang dimana komposisi P100-nya itu mencapai kurang lebih 1 kilo dan 311-nya itu mencapai 2 kilo dalam sekali pemberian pakan. Jadi total dalam seharinya itu mencapai kurang lebih 10 kilo untuk 420 ekor. Di sini saya akan menjelaskan manajemen penyakit, manajemen kesehatan, dan pengendalian penyakit. Di peternakan ini ada 2 penyakit yang sering terjadi, yaitu ND atau Newcastle disease dan Pulorum atau berak kapur. Penanganan pertama yaitu ND. Yang pertama yang dilakukan peternak yaitu vaksinasi. Vaksinasi yang diberikan pada puyuh ini selang waktunya itu setiap bulan yang diberikan pada puyuh melalui media air minum. Jadi cara pemberiannya itu yaitu dengan cara puyuh akan dipuasakan 2 jam sebelum pemberian vaksin. Setelah puyuh dipuasakan 2 jam, vaksin tersebut akan diberikan pada puyuh. Yang kedua, penanganan berak kapur atau pulorum. Penanganan berak kapur atau pulorum yaitu puyuh tidak diisolasi atau tidak dipisahkan dari puyuh lain, melainkan dengan pemberian obat langsung yaitu trimizin yang diberikan melalui media air minum. Jadi puyuh itu tidak dipisahkan dari kawanan lainnya yang terjadi berak kapur, melainkan hanya langsung dilakukan pengobatan dengan cara trimizin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan dan pengeluaran pada ternak puyuh. Modal yang digunakan untuk membangun bara yaitu sekitar 4 juta. Dengan berisi kandang 1 baris 5 tingkat dihargai 1 juta. Modal bibit Pak Boniman yaitu 1.300.000 dengan kapasitas 1.500 ekor. Harga pakan 311 anak dihargai dengan 520.000. Harga pakan P100 indukan dihargai dengan 409.000. Tetapi Pak Boniman tidak membeli pakan tersebut, melainkan barter dengan telur puyuh 2,5 ikat atau 2.500 butir dalam 1 minggu yang ditukar dengan pakan 1,5 goni. Keuntungan yang didapat Pak Boniman yaitu sisa dari telur puyuh. Pak Boniman juga menjual kotoran dalam 2 bulan sekali dengan harga 1 goninya 4.000. Dan pada masa akhir, puyuh yang dijual Pak Boniman dihargai dengan 3.000 per ekornya.